Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen 1B akan menyampaikan materi tentang struktur dan sistem organisasi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Saya sendiri, Puji Lestari, sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Muhammad Ridwan Fauzan, Raisa Silviana Zahra, Ratna Oktapiani, dan Rizky Fauzi. Berlanjut ke dalam pembahasan, saya di sini akan menyampaikan pembahasan atau outline dari presentasi kali ini. Yang pertama ada struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Rizky, dan yang kedua ada kerangka kerja yang akan disampaikan oleh Ratna, dan yang ketiga ada sistem organisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang keempat ada bentuk sistem organisasi yang akan disampaikan oleh Raisa dan Ridwan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Rizky. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah hubungan antara para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan, di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi, dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kerangka kerja, yang di sini akan disampaikan oleh Ratna. Kerangka kerja. Kerangka kerja merupakan struktur pendukung untuk membangun sesuatu, bisa diidentikan sebagai rangka yang berdiri kokoh untuk mendukung dan menopang sesuatu yang akan dibangun. Nah, kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Desain organisasi adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi organisasi dan lingkungan kerja. Kerangka kerja yang mengatur adanya pembagian tugas, pengelompokan dan pengkoordinasian kerja, serta yang menciptakan hubungan antar manajer dan manajer, serta karyawan dan karyawan. Adapun proses yang melibatkan desain organisasi memiliki beberapa elemen, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Menurut Chen, terdapat 5 faktor utama yang menentukan pencapaian kinerja organisasi, yaitu yang pertama, daya kepemimpinan dan lingkungan organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, desain pekerjaan. Yang keempat, model motivasi. Dan yang terakhir, kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya, materi tentang sistem organisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sistem organisasi adalah sebuah sistem yang terorganisir dari bagian-bagian yang sangat terintegrasi untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Sistem ini memiliki berbagai masukan yang diolah untuk menghasilkan output-output tertentu yang bersama-sama mencapai tujuan keseluruhan yang diinginkan oleh organisasi. Di sini saya akan menyampaikan contoh organisasi yang menghasilkan output-output tertentu. Saya akan menyontohkan untuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis sendiri dapat menghasilkan output berupa produk maupun jasa. Untuk yang menghasilkan produk, misalnya pabrik. Pabrik adalah contoh organisasi yang menghasilkan output berupa barang. Dan yang kedua, contoh dari organisasi bisnis yang menghasilkan jasa adalah rumah sakit. Rumah sakit mendapatkan laba dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, terdapat dua cara pandang kesisteman, yaitu
Yang pertama, sistem tertutup. Sistem ini menekankan bahwa hasil adalah selalu buah dari suatu usaha, dan manusia hanyalah bagian dari mesin organisasi yang kompleks. Dan yang kedua adalah sistem terbuka. Sistem ini menekankan bahwa kekuatan yang berupa perasaan, norma, dan sikap itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam organisasi. Dan tak lupa juga bahwa lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam organisasi. Dan materi yang terakhir adalah bentuk sistem organisasi yang akan disampaikan oleh Raisa dan Ridwan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sedikit tentang bentuk organisasi. Yang pertama, ada bentuk organisasi lini atau garis komando. Mengapa disebut sistem komando? Karena seluruh keputusan, ketentuan, dan kebijakan dalam sebuah perusahaan berada pada pimpinannya. Dan tiap anggota hanya mengenal satu orang pimpinan langsung yang membawahinya. Di sini kita bisa lihat ada sebuah bagian bentuk organisasi. Sebuah kabag dipimpin oleh manajer dan manajer tersebut dipimpin oleh direktur. Yang kedua, ada bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi ini dibentuk berdasarkan fungsi yang dibuat sesuai dengan kepentingan organisasi. Wewenangnya dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya. Bisa kita lihat bagian di samping bahwa garis-garis komando tegas bersisian dengan garis koordinasi yang memberikan hak pada satuan organisasinya untuk saling memberi perintah dan saran satu sama lain. Dan yang ketiga, bentuk organisasi fungsional dan lini. Bentuk penggabungan dari bentuk organisasi lini dan fungsional, di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan berkepala unit untuk mengambil keputusannya dalam bidang pekerjaan tertentu. Bisa kita lihat bagian di samping bahwa keputusan tertinggi dilimpahkan kepada kepala organisasi tersebut. 4. Bentuk organisasi lini, staf, dan fungsi. Bentuk struktur organisasinya dapat berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut. Sehingga bentuk struktur organisasi gabungan ini akan mempunyai kebaikan serta kelemahannya, mengikuti kebaikan maupun kelemahannya organisasi yang dibentuk dalam rangka pergabungan tersebut. 5. Bentuk organisasi komite. Komite organization. Suatu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite panitia sama dengan committee organization. Mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Organisasi komite ini terdiri dari eksekutif komite, pimpinan komite, yaitu para anggota yang mempunyai wewenang lini. 2. Staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Bagian-bagian terpenting dalam perusahaan antara lain komisaris, presiden, managing director, general manager, manager, supervisor, kepala bagian, dan anggota. Baik, penyampaian materi tentang struktur dan sistem organisasi telah selesai. Saya cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.